Chu King, 3 tahun lalu, karena kamu menikah dengan Fuyan Chen, kamu marah-marah dan pergi ke luar negeri, tidak mau menemuinya. Sekarang kembali, apakah karena sudah berpikir jernih, atau karena Fuyan Chen akan bercerai dengan wanita dari keluarga kecil itu? Nona Xiao. Pan Ni, senang kamu bisa datang. Pan Ni, gaun ini sangat cocok untukmu. Terima kasih, Pak Fu. Tante Yan Cheng datang. Sial, dia tidak boleh melihatku. Yan Cheng, Ibu Bai, lama tidak bertemu. Bolehkah kita bicara di tempat lain? Silakan, Bai. Maaf, Pak Fu, tadi sedikit pusing. Maaf, Chu King. Tidak apa-apa, Maaf telah mengotori gaunmu. tidak apa-apa. Kamu adalah tamu istimewa yang diundang Yan Chen. Jangan sampai merusak suasana hatimu. Aku akan membawamu untuk membersihkannya. Tidak usah repot. Tidak apa-apa, ayo pergi. Ini gaun yang baru saja diberikan temanku, belum pernah dipakai. Ukuran kita hampir sama, kamu ganti dulu saja. Tidak perlu, aku akan mengeringkan gaunnya saja. Karena kamu adalah teman Yan Chen, berarti juga temanku, jangan sungkan. Tenang, aku akan menjagamu, cepatlah ganti. Pan Ni, meskipun kita belum lama kenal, tapi kamu cocok di mataku. Ada satu hal, aku ingin tanya pendapatmu. Tidak tahu apakah kamu keberatan. Terima kasih atas kepercayaannya, silakan katakan. 3 tahun lalu, aku memang pergi ke luar negeri karena Yan Chen. Karena dia mengingkari janjinya. Meskipun dia bilang ada kesulitan, tapi aku tetap tidak memaafkannya. Tapi beberapa waktu lalu, dia bilang akan bercerai. Minta aku memberinya kesempatan lagi. Pan Ni, katakan, haruskah aku memberinya kesempatan ini? Nona Xiao, karena kamu punya keraguan ini. Mungkin saat bertanya, hati sudah punya jawabannya. Tidak perlu juga tanya pendapatku. Selain itu, aku dan Pak Fu hanya hubungan kerjasama. Tidak enak bertanya terlalu banyak tentang urusan pribadinya. Mohon dimengerti. Memang pantas Pan Ni dihargai oleh Yan Chen. Omongannya tidak ada celah sama sekali. Kamu sudah selesai ganti baju? Biar aku bantu menutup resletingmu ya. Terima kasih, repot kamu. Terima kasih. Cahaya matahari. Kalung yang akan aku pakai, Xiao Chu King. Bagaimana bisa aku izinkan orang lain memakainya? Kamu juga kenal cahaya matahari? Ini hadiah dari sahabat terbaikku, cantik kan? Sungguh cantik. Ternyata orang yang disukai Fuyan Chen adalah Xiao Chu King. Dari awal sampai akhir hanya dia. Apa yang aku hayalkan ini? Sungguh lucu. Chu King, waktunya memotong kue. Pan Ni, tolong ambilkan tasku ya. Yan Chen, aku akan memotong kue, tapi aku tidak tahu kemana perginya Xiao Yang. Bisakah kamu membantu dan memotongnya bersamaku? Ayo pergi. Mari kita sambut tokoh utama hari ini Chu King untuk memotong kue. Terima kasih semuanya. Hari ini semua orang yang hadir di sini adalah orang terdekatku. Dikelilingi oleh cinta penuh dari kalian semua, aku merasa sangat bahagia. Aku ingin menggunakan kamera untuk mengabadikan momen paling berharga ini. Pan Ni, tolong ambilkan kameraku dari dalam tas.
Pani, tolong ambilkan kameraku dari dalam tas. Ayo kita pergi. Terima kasih Tuan Fu sudah menolongku. Baju ini akan aku cuci bersih lalu ku kembalikan padamu. Kamu mau kemana? Aku antar kamu. Tidak perlu. Kamu marah ya? Kalau kedepannya kamu tidak mau datang ke pesta seperti ini, tidak perlu dipaksa datang. Aku tidak marah. Apa hakku untuk marah? Bisa mendesain villa untuk Tuan Fu adalah hal yang sangat aku inginkan. Aku juga sangat menghargai kesempatan bekerja sama dengan Tuan Fu. Kita hanya hubungan kerjasama. Lalu apa lagi? Karena Tuan Fu sudah punya orang yang disukai. Jangan lakukan hal yang membuatku salah paham lagi. Orang yang aku sukai adalah Tuan Fu, semua orang di dalam sudah menunggu Anda. Aku tidak setuju. Pani tidak salah apa-apa. Kakek, kenapa harus mengakhiri kerjasama dengan dia? Ku dengar kamu berpelukan di depan umum. Seperti apa sih ini? Ini benar-benar merusak reputasi keluarga Fu. Mian-Mian kan belajar desain interior. Kamu seharusnya biarkan dia yang mendesain rumah kalian berdua. Kenapa masih cari wanita di luar? Kamu mau dia? Manfaatkan kesempatan ini buat nempel sama kamu. Dia udah nempel sama aku, kakek. Kakek masih belum lihat. Sheng Mian cuma mau uang. Aduh, aku rasa kamu lagi nggak waras. Aku nggak waras. Katakan, siapa sih desainer kecil itu? Fu Yancheng. Kamu mau bikin aku mati kesel ya? Kakek. Kakek gak apa-apa kan? Jangan nakut-nakutin, kakek. Jangan marah, kakek. Kamu ini mau dipukul mati pun. Kamu tetap nggak mau kasih tahu siapa desainer kecil itu. Kakek, aku nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Tapi, kamu udah ngecewain Mian-Mian. Kamu harus minta maaf sama dia. Kalau nggak, jangan harap bisa masuk rumah tua keluarga Fu lagi. Sheng Mian. Lagi-lagi kamu. Pak Fu, ini dokumen yang Bapak minta. Taruh sini aja. Kalau gitu saya duluan ya. Ichen udah cerita ke aku. Kamu dituduh kakek karena nggak mau kasih tahu identitas aku. Makanya kamu dipukul. Aku nggak apa-apa kok. Kalau Pak Fu nggak keberatan, biar aku bantu olesin obatnya.
Maaf ya, aku pelan-pelan. Masih sakit. Ada kamu jadi lebih baik. Pak Fu, biar saya bantu olesin obatnya. Saya duluan ya. Pak Fu, tebak tadi aku paling pengen punya skill apa? Kemampuan menghilang, pasti itu. Pak Fu lagi ada masalah. Gimana menurutmu? Menurut saya ya, masalah ini memang tentang hubungan asmara. Kamu malah paham ya? Kembali kemari. Kamu coba pikir, kalau seorang wanita tiba-tiba, sikapnya kadang dingin, kadang hangat, kadang dekat, kadang jauh. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Masih bilang seorang wanita, kan jelas tentang Pan Nidong. Ini terlalu jelas banget kan? Apakah setelah muncul seorang teman lawan jenis yang dekat di dekatmu, sikap wanita itu jadi berubah drastis? Kayaknya iya deh, itu pasti. 9 dari 10 kemungkinan dia cemburu. Cemburu? Kalau kamu tidak yakin, mending pura-pura deket sama teman lawan jenis itu. Untuk nyobain reaksi wanita itu. Rekan-rekan, aku Fu Yancheng mana mungkin melakukan hal seperti itu. Kenapa Yan Cheng hari ini santai banget? Ingin ngajak aku ketemu di sini? Aku cuma meminta desainer hebat Xiao. Bantu aku lihat desain ini bagaimana. Secara keseluruhan cukup bagus, cuma dibandingkan dengan tren internasional sekarang. Estetiknya sedikit lebih konservatif. King, rambutmu agak berantakan, biar aku rapikan. Nanti kamu mau kemana? Mau minum kopi bareng gak? Kamu sembunyi dari aku gitu ya? Aku cuma lagi kerja. Oh ya? Kamu karena hubungan aku dengan Xiao King. Cemburu kan? Aku tidak. Apa hakku untuk campur urusan cinta Tuan Fu? Kamu punya hak itu kok. Asal kamu mau. Tuan Fu sedang bercanda.
Yan Cheng, Zuking, tadi suara apa itu? tidak apa-apa, kakiku tersandung sedikit. Yan Cheng, aku ingat. Hari ini aku harus ketemu klien penting, antar aku ya. Ayo pergi. Bagaimana keadaan tanganku, Dok? Tanganmu terluka sarafnya. Kalau tidak ada ahli yang segera melakukan operasi, rasanya sulit untuk sembuh total. Dokter, aku adalah desainer, tanganku tidak boleh apa-apa. Tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dua ahli terbaik di rumah sakit kami sekarang semuanya tidak ada di sini. Dokter, kalau tidak bisa disembuhkan, apa aku nggak bisa pegang pena lagi? Dokter, dua ahli sudah datang. Siap-siap operasi. Sekarang. Yan Cheng, makasih anterin aku duluan ya. Ada telepon yang bilang, Nona Fanny kayaknya cedera. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ayo naik, naik. Dokter, gimana operasinya? Tangannya masih bisa dipakai nggak? Apa bakal ada efek sampingnya? Pak Fu, Anda tanya banyak banget, gimana dokter mau jawab? Maaf ya, dokter. Nggak apa-apa, tenang aja Pak Fu, operasinya sukses. Luka di tangannya udah sembuh. Dan nggak ada efek samping sama sekali. Tapi, dia masih perlu rawat inap dan istirahat beberapa hari. Terima kasih, dokter. Kamu udah bangun. Tangannya masih sakit? Jangan bangun dulu, dokter saranin istirahat yang cukup. Tenang aja. Urusan sisanya aku yang urusin. Bukannya Pak Fu harus nemenin Nona Xiao? Aku nggak mau merepotkan Pak Fu. Aku. Jangan-jangan kamu kira aku suka Xiao Chuking? Pak Fu suka siapa? Aku nggak perlu tahu, itu urusanku. Tapi aku pengen kamu tahu. Aku sama Xiao Chuking cuma teman. Orang yang aku suka itu. Fanny. Yan Cheng, kamu juga di sini. Aku baru dengar Fanny cedera, buru-buru dateng nengokin. Aku ambilin obat buat kamu, kalian ngobrol dulu aja. Fanny, udah baik kan? Lain kali hati-hati ya. Ternyata Xiao Chuking yang bikin onar. Sehati-hatinya aku, tetap aja ada yang pengen celakain aku terus-terusan. Fanny bercanda aja, semua orang nggak mau lihat kamu cedera kok. Mana ada yang pengen celakain kamu? Aku capek, mau istirahat. Oke, istirahat yang cukup ya. Bunga ini baunya bikin pusing. Ambil. Yan Cheng, aku beneran khawatir sama Fanny makanya dateng nengokin. Tapi kayaknya dia lagi bad mood deh. Tangannya hampir aja rusak. Dia kena guncangan yang lumayan, wajar kalau bad mood. Untung aja dia nggak apa-apa. Salahku, aku memanggilmu pergi tiba-tiba. Jadi tidak bisa segera tahu dia terluka. Yan Cheng, kamu tidak marah padaku, kan? Tidak, lagi pula kamu juga tidak tahu ini akan terjadi. Kamu sudah lelah merawat Fanny. Jaga juga kesehatanmu sendiri, ya? Dokter tadi bilang, setelah pulang. Dalam sebulan usahakan istirahat, jangan sentuh lukanya. Juga usahakan jangan pakai tangan kanan. Tahu. Dan nanti, setelah pulang, kamu ke tempatku. Aku yang merawatmu. Jangan repot-repot, Pak Fu, aku pulang saja. Tanganmu terluka parah begini. Aku juga punya tanggung jawab besar, sebenarnya ini kecelakaan kerja.
secara perasaan maupun logika. Aku harus merawatmu. Tapi, Tidak ada tapinya. Sudah diputuskan. Pak Fu, kalau sibuk, tidak perlu rawat aku di rumah, ada asisten saja. Tidak apa, tanganmu terluka karena kerja. Aku merawatmu itu wajar, supaya ini untuk kesehatan. Minum ini lukamu cepat sembuh. Ini kamu yang masak? Asisten yang masak. Dilihat-dilihat. Dia lumayan tampan. Pak Fu, aku. Feel like it is already
Dokter bilang pemulihanmu bagus, beberapa hari lagi pasti sembuh. Merepotkanmu masak obat sendiri lagi, Pak Fu. Terima kasih untuk waktu ini. Sudah kubilang, merawatmu itu kewajiban. Cepat minum. Pahit sekali. Masih pahit? Tidak. Tidak pahit lagi. Nona Pani, jangan buru-buru pergi dong. Pak Fu baru saja dinas luar, kamu mau pergi, tunggu Pak Fu pulang. Aku gimana jelasinnya? Kalau begitu, Pak Fu pasti akan kirim aku ke Afrika. Waktu ini sudah cukup merepotkan Pak Fu. Lagi pula tanganku sudah hampir sembuh. Tenang saja. Saat dia kembali, aku akan jelaskan padanya. Kakek, Mian, kakek lama tidak jumpa kamu. Malam ini menginap di sini, ya, temani kakek ngobrol. Sudah tidak berguna lagi. Tidak ada yang peduli dengan orang tua seperti saya. Mian, kamu tidak akan meninggalkan kakek kan? kakek, apa maksudmu? Saya janji, malam ini saya akan pergi. Bagus, saya tunggu kamu. Fuyan Cheng baru saja pergi dinas hari ini. Pasti tidak ada di rumah, tidak masalah. Kakek, Yan Cheng, ayo, masuk. sial, itu Fuyan Cheng. Mian. Penampilan apa ini? Kakek, wajah saya alergi, sekarang tidak nyaman bertemu orang. Saya kembali ke kamar dulu. Berhenti. Yan Cheng. Mian bilang dia sakit. Biarkan dia istirahat. Kakek, ini yang ingin kamu bicarakan dengan saya? Apakah kamu membuat Mian tidak senang lagi? Kamu ini, sudah, apapun masalahnya, bicara besok saja. Ayo temani saya minum. Oke. Ayo.
selama saya diam di kamar. Tidak akan bertemu Fu Yancheng. Mian Mian. Yan Cheng mabuk, tolong jaga dia. Sial, bagaimana dia masuk kamar saya? Pasti ketahuan sekarang. Pani. Dengar penjelasan saya. Kamu hanya tertarik pada saya sebagai Pani. Jika kamu tahu saya adalah Sheng Mian, apakah kamu akan merasa saya selalu menipumu dan membenciku? Sheng Mian, kenapa kamu di sini? Ibu, kemarin saya. Diam. Kamu dengan sengaja mendekati Yan Cheng. Satu sisi setuju cerai, satu sisi mengejar sampai ke rumah. Sungguh tidak tahu malu. Percayalah, lupakan saja. Selama saya masih hidup, kamu tidak akan tinggal di keluarga Fu. Ibu, ada apa? Sheng Mian, kamu berhenti. Yan Cheng, jangan kejar. Wanita ini jelas-jelas dengan kakekmu. Bersekongkol merancang rencana untukmu. Gagal merancang lalu kabur. Kalau bukan karena rasa bersalah, apalagi? Aku ingin lihat wajah seperti apa wanita ini sebenarnya. Aku ingin lihat wajah seperti apa wanita ini sebenarnya. Pak Fu, ada masalah. Proyek kerjasama yang dikontrakkan ke keluarga Sheng sebelumnya gagal. Kerugiannya sangat besar. Apa katamu? Keluarga Sheng menyuplai bata-bata berkualitas buruk. Muncul risiko keamanan yang sangat besar. Sekarang pihak lawan juga akan menuntut ganti rugi. Keluarga Sheng ini. Sheng Zhong tidak tahu diri. Beberapa kali meminta Fu Group memberinya suntikan modal. Sheng Mian sengaja menunda-nunda tidak mau bercerai. Dari atas ke bawah, seluruh keluarga adalah parasit. Ternyata sebelumnya aku terlalu lembut, mulai hari ini. Fu Group mencabut semua suntikan modal untuk Sheng Group. Baik Pak Fu. Jijik. Sheng Mian, dengarkan. Jangan lagi memanfaatkan nama keluarga Fu untuk mencari keuntungan. Aku, Fu Yancheng, tidak akan pernah mau wanita dari keluarga Sheng. Jika kamu masih belum bercerai, aku akan menghentikan bisnis keluarga Sheng sepenuhnya. Baik, aku setuju untuk bercerai. Sheng Mian, aku belum pernah melihat orang yang tidak berjuang sepertimu. Mantan pacarmu yang kamu pacari saat kuliah dulu. Wen Zhao tidak bisa membantu keluarga Sheng kita sudah cukup. Sekarang akhirnya Tuhan berbaik hati. Membuatmu menikah dengan Fu Yancheng.
Kamu tidak tahu menghargai, malah menyinggung perasaannya. Sekarang bagus. Kamu menyinggung Fu Yanchen. Mana mungkin keluarga Fu mereka mau membantu keluarga Shen kita melewati masa sulit ini. Dengan siapa aku bersama, tidak perlu kamu berkomentar sinis di sini. Kalau bukan karena kamu serakah dan berpandangan sempit, akankah hasilnya seperti sekarang? Kesalahanmu sendiri, jangan disalahkan padaku. Ku beritahu, aku tidak akan lagi memanfaatkan pernikahan untuk melakukan apapun. Aku juga tidak ingin lagi berhubungan dengan keluarga Fu. Pernikahan ini pasti akan kucerai. Keluarga Shen kita lambat laun akan hancur di tanganmu. Mian, kakek tahu kamu telah diperlakukan tidak adil. Kamu ingin bercerai dengan Yan Cheng. Kakek 100% tidak setuju. Kakek, dia sudah sangat membenciku. Apa gunanya aku terus-terusan begini sama dia? Yan Cheng lagi emosi sekarang. Dia ngomong sembarangan, jadi nyelekit. Tenang aja. Kakek pasti bakal marahin dia buat kamu. Mian, kamu buru-buru banget mau cerai. Jangan-jangan masih mikirin pacar waktu kuliah. Yang Wen Shao itu ya? Gak mungkin, Kek. Aku udah lama gak kontak dia. Ya baguslah. Mian, dengerin Kek. Jangan bahas soal cerai lagi ya. Pani, besok malam makan bareng yuk. Aku udah pesen tempat di Fengnya, yang ada pemandangannya. Pak Fu, Pani gak balas chat, telepon juga gak diangkat. Mungkin lagi sibuk, atau HP-nya bermasalah. Kenapa gak nunggu aja, kok malah nyari ke studionya? Aku harus ketemu dia. Oh, Pak Fu datang. Pani mana? Kak Pani lagi gak ada. Kalau gitu aku besok balik lagi. Besok juga gak ada. Pak Fu, beneran Kak Pani gak ada? Kenapa kamu ngumpet dari aku? Gak kok. Beneran gak? Terus kenapa gak berani lihat mata aku? Udah malam. Cepetan pulang, Pak Fu. Gak bakal aku pergi kalau kamu gak jelasin. Pani, kamu pasti ngerti perasaan aku. Perasaan Pak Fu gimana? Mana aku tahu. Kamu lagi ngambek sama aku. Pak Fu kan klien aku. Mana mungkin aku ngambek? Emangnya cuma mau aku jadi klien aja? Udah jam 12. Selamat ulang tahun. Ini bunga matahari favorit kamu. Awalnya mau aku kasih pas makan besok. Hadiahnya terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Oke, kalau gak mau, aku buang aja. Jangan. Kamu.
Jangan lagi cari untung pakai nama keluarga Fu. Aku, Fu Yancheng, gak bakal mau wanita dari keluarga Sheng. Kalau kamu masih gak mau cerai, aku bakal putusin semua bisnis keluarga Sheng. Aku udah punya suami. Apa katamu? Aku bilang aku sudah menikah. Aku punya suami. Siapa suamimu? Katakan siapa dia. Aku ingin tahu. Halo? Han King, ya. Bagaimana perjalanan dinasmu? Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Tenang saja, aku juga akan tidur lebih awal. Suamimu adalah Liang Han King. Benar, Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Padahal kamu jelas-jelas juga. Pak Fu. Jika sebelumnya aku membuatmu salah paham, aku minta maaf. Aku ke depannya tidak akan lagi melakukan hal-hal yang membuatmu risau. Apa yang terjadi tadi? Aku akan anggap seolah tidak pernah terjadi. Kuharap Anda juga begitu. Dan ini juga terlalu berharga. Kembalikan saja pada Pak Fu. Meskipun aku juga tertarik pada Fu Yancheng. Tapi dia dan Baiqiu membenciku dan keluarga Sheng. Sampai ke titik tertinggi. Bahkan jika Fu Yancheng tahu aku adalah Sheng Mian, jalan cinta kami berdua di masa depan akan penuh rintangan. Dia juga akan terjepit di antara kedua keluarga dan merasa sulit. Daripada terperangkap dalam hubungan pernikahan yang rumit dan kacau. Lebih baik fokus pada karir, jangan bahas cinta lagi. Halo, Pani, ada apa? Tolong kirimkan proposal desain Lanyang padaku. Oke, segera aku kirim. Oh ya, Pani. Kamu tahu aku sekarang di mana? Di mana? Aku sudah di rumah Fu Yancheng. Halo, Pani, ada apa? Tolong kirimkan proposal desain Lanyang padaku. Oke, segera aku kirim. Oh ya, Pani. Kamu tahu aku sekarang di mana? Di mana? Aku sudah di rumah Fu Yancheng. Pak Fu malam ini mengundangku untuk minum. Sial. Masih belum bilang soal suami palsu ke Liang Han King. Aku segera ke sana. Kebetulan ada yang mau kubicarakan. Oke, aku tunggu ya. Tutup dulu. Pak Fu memilih studio kecil kami ini. Mesin Villa Utara. Itu benar-benar kehormatan bagi saya, Liang. Tuan Liang terlalu rendah hati. Tuan Liang punya desainer hebat seperti Pani. Saya sangat iri, baik dari segi karir maupun keluarga. Betul, betul. Keluarga? Han King, aku datang. Pani, kenapa baru datang? Cepat duduk. Tuan Fu sedang asyik ngobrol dengan saya. Kenapa tiba-tiba Tuan Fu mengundang Han King minum ke rumah? Tuan Liang sudah berjasa besar untuk Eugene Yuan. Jadi pasti saya undang khusus Tuan Liang. Berdua. Terima kasih banyak. Saya penasaran. Kapan kalian berkenalan? Saya dan Pani sudah kenal sejak kuliah. Pani waktu kuliah, pintar dan berakhlak. Tidak hanya pandai, juga sering kerja paruh waktu. Waktu itu saya sudah prediksi. Pani pasti sukses di masa depan.
Tak disangka lulus, dia tolak tawaran perusahaan besar. Dan memulai usaha bersama saya. Saat awal kalian bermitra, pernah terpikir hubungan akan lebih dekat? Lebih dekat? Betul, kami tidak hanya lebih dekat, tapi sudah sangat dekat. Benar kan, Han Kim? Iya, masih harus lebih baik lagi. Mari, saya minum untuk Anda. Memang, waktu awal berinteraksi. Tak tahu kalian suami istri. Kami hindari jadi bahan gosip. Kamu tahu, kalau kerja dan urusan pribadi dicampur, sulit dijelaskan. Kenapa ceroboh begini? Biar saya lek. Pura-pura kita suami istri, jangan ketahuan. Nanti aku jelaskan. Jangan minum banyak. Tuan Fu, Pani suruh saya jangan banyak minum. Bagus, jangan banyak minum. Dingin? Tidak apa, Tuan Fu. Jangan bergerak. Total Fu. Dingin? Pakai punyaku. Hotel pemandian air panas di bawah Fu Group akan dibuka minggu depan. Banyak fasilitas relaksasi di dalamnya. Kamu harus datang ya. Tidak, Fu selalu. Sudah disiapkan tempat untukmu, kamu juga harus datang. Pria sejati. Pani, apa kita tidak keterlaluan? Dia datang. Tetap tersenyum. Aku tidak bisa tersenyum. Aku. Suamiku, kamu baik-baik saja? Cepat ke sini, biar aku lihat. Cepat ke sini. Baik-baik saja? Jangan bergerak. Peluk aku. Peluk aku, cepat. Sekarang juga, langsung ke ruang istirahat. Sudah pergi? Apa kita akan ketahuan? Seharusnya tidak, jauh jadi tidak kelihatan. Oke, aku ambil minuman dulu. Maaf Pak, kolam renang di area A ada masalah. Perlu diperbaiki, mohon pindah ke kolam renang area B, silakan ke sini. Tadi kan masih baik-baik saja, kok tiba-tiba? Bukan.
Apa? Ini ruang ganti wanita. Kamu gila. Apa sih yang kamu suka dari Liang Hanqing? Hartaku dan penampilanku mana yang tidak lebih baik darinya? Fanny, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu keluar dulu. Aku tunggu di luar ya. Fu, kau selalu punya. Qi Chen. Aku punya teman, wanita yang dia suka tidak menghiraukannya. Dia selalu bersama suaminya. Fu selalu ingin aku bilang kau harus. Bukan, temanmu harus. Suruh wanita itu temani dia lembur sampai larut malam. Kan jadi jauh dari suaminya, nanti temanmu langsung ambil inisiatif menyerang, pasti berhasil. Fu Zhong. Maaf sudah memanggilmu larut malam begini. Tidak mengganggu waktu manjamu dengan suami, kan? Tidak apa-apa. Fu Zhong, ini pekerjaanku. Duduk. Alasanku memanggilmu terburu-buru begini. Utamanya ingin berdiskusi dengan desainer besar. Tentang gaya dekorasi Eugene Yuan, tiba-tiba dapat inspirasi. Kamu tahu, inspirasi ini. Begitu muncul harus segera ditindaklanjuti. Agar kita berdua bisa segera memercikan api. Mengerti. Silakan, Fu Zhong. Untuk dekorasi ruang tamu Eugene Yuan. Aku ingin gaya Mesir kuno, bahan furniturnya. Ingin yang garisnya rendah, sederhana. Dan tepiannya halus, kayu. Lantainya. Ingin pakai terakota atau batu bata. Desain dekorasi kamar tidur, aku ingin gaya Romawi kuno. Utamanya sederhana dan kokoh, bahannya. Bisa pilih kayu cemara yang sedang tren. Baru bisa menampilkan aura muliaku. Seutuhnya. Fu Zhong, gaya dekorasi ruang tamu yang Anda sebutkan tadi. Sebenarnya gaya Mediterania, gaya dekorasi kamar tidur yang Anda bilang. Baru gaya Mesir kuno. Manusia. Inspirasi kadang bisa salah. Aku paham, intinya. Anda ingin saya mendesain ulang seluruh gaya dekorasi Eugene Yuan, ya? Iya. Tidak masalah. Fu Zhong, rancangan desain sudah saya revisi, kirim ke email Anda. Pekerjaan selesai, saya pergi dulu. Siapa bilang pekerjaan selesai? Ini semua perlu kamu jadikan referensi. Waktu kita terbatas, tugas berat. Hari-hari ini harus kerja lembur di sini. Maaf merepotkanmu. Pasti selesaikan tugas. Kurasa Anda jelas balas dendam pribadi, picik.
Fuzong, tolong kenakan baju Anda. Oh, kalau pakai baju gimana mandi? Jangan-jangan tadi diam-diam mengawasi saya? Mengira saya menggoda Anda. Anda tidak boleh naik. Kenapa tidak boleh naik? Saya ibunya. Wanita ini sudah berani-beraninya tinggal di tempatnya Yan Chen. Aku sudah cukup sabar, hari ini aku harus mengajarinya sopan santun. Fuzong dan dia hanya urusan kerja. Kamu pikir aku bodoh? Kalau kerja, bisa sampai larut malam di rumah. Proyeknya mendesak belum selesai, mungkin besok Anda datang lagi. Aku mau lihat, siapa sih desainer kecil ini? Bisa membuat Yan Chen terpikat begitu dalam. Ibu, Setelah menggoda mau kabur. Kamu jelas-jelas juga punya perasaan padaku, kalau tidak tadi. Tadi aku hanya... Hanya apa? Tak bisa menahan diri. laporan keuangan kuartal ini. Sudah aku minta akuntan periksa, lihat dulu. Fuzong, Anda datang. Fuzong. Cari Pania, kalian ngobrol, aku ada urusan. Fuzong, ke kantorku saja untuk bicara. Di sini saja. File masih di kantorku. Kenapa kamu gugup? Jangan begini, dia bisa kembali kapan saja. Kamu begitu peduli padanya? Aku. Pani, suara apa tadi? Tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Syukurlah, kalau begitu aku pergi dulu. Aku hanya tidak ingin dia salah paham. Aku. Pani. Aku mau menunggumu bercerai. Kamu jelas-jelas juga punya perasaan padaku. Pani, mau kemana?
Aku antar. Tidak usah, Fuzong. Tak disangka Fu Yancheng begitu perhatian pada Pan Ni. Main pura-pura dingin kamu memang jago, cepat atau lambat. Aku akan buat kamu tidak bisa tertawa lagi. Kamu kenapa ini? Pan Ni, aku ditipu nih. Halo Han King, lagi ngapain? Aku lagi ngapain? Kerja dong, mana bisa kayak kamu, bebas finansial. Jalan-jalan kemana-mana. Jangan bilang teman tidak ingat kamu. Aku punya teman, mau cari studio untuk proyek besar. Aku rekomendasikan kamu, siang nanti kalian janjian bicara baik-baik. Baik, terima kasih teman. Oke. Nanti aku kirim detail waktu dan tempat ke HPMU. Siap deh. Benar-benar rezeki datang tidak bisa ditolak. Nona Xiao, ternyata Anda yang mau kerja sama dengan studio kami, sangat terhormat. Senang bertemu. Tuan Liang, silakan duduk. Anda juga silakan duduk. Nona Xiao, Liang mempersembahkan gelas arak ini untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda pada studio kami. Ayo, habiskan. Tuan Liang terlalu sopan. Sebenarnya, saya selalu mengagumi bakat Anda. Dan percaya jika ada kesempatan baik, Anda pasti akan bersinar. Nona Xiao, kata Anda ini benar-benar menyentuh hati Liang. Asalkan Anda memberi kesempatan pada studio kami, Liang pasti tidak akan mengecewakan Anda. Sebenarnya, bicara lebih banyak tidak sebanding dengan hitam di atas putih. Ini kontrak yang saya siapkan. Nona Xiao, Anda lihat. Nona Xiao, saya minum agak banyak. Saya kirim ke Pan Ni, biar dia lihat. Tuan Liang, sebenarnya banyak studio yang ingin bekerja sama dengan saya. Tidak terhitung jumlahnya. Saya yang datang menemui Anda. Sudah menunjukkan ketulusan terbesar saya. Kalau begitu, saya rasa tidak perlu membuang-buang kata lagi. Nona Xiao, tunggu dulu. Nona Xiao, apa saya tidak bisa dipercaya? Begini, tanda tangan. Sekarang juga tanda tangan. Begitulah kejadiannya. Di dalam kontrak ini, syaratnya sangat menggiurkan, terlihat seperti win-win. Saya langsung tanda tangan kontraknya. Tapi siapa sangka ada jebakan besar di dalamnya. Proyek ini belum dimulai. Sudah berutang banyak pada mereka. Setelah ketahuan, saya protes padanya, tapi dipukul satpamnya. Kamu bilang Xiao Chuking ini. Apa salah dan dendam saya padanya? Hingga harus menargetkan studio kecil kami? Xiao Chuking memang menargetkan saya. Dia tahu saya waspada padanya, jadi menyerangmu. Menargetkanmu? Karena apa? Karena Fu Yancheng. Ini benar-benar pertarungan dewa, rakyat yang jadi korban. Karena masalah ini dimulai dari saya. Saya bertanggung jawab membantu studio melewati krisis. Apa rencanamu? Pan Ni, kamu bilang, coba minta tolong Tuan Fu. Hubungannya dengan Xiao Chuking sangat baik. Grup Fu mereka juga memiliki tim pengacara top. Menangani sengketa hukum seperti kita, itu tidak ada masalah sama sekali. Aku tahu hubunganmu dengan Presiden Fu, tapi ini... Halo. Ada apa? Apa yang terjadi? Salah satu mitra proyek tiba-tiba mau membatalkan kontrak. Bukan cuma satu yang begini. Sepertinya Xiao Chuking sudah menyebarkan informasi keluar. Presiden Fu. Nona Xiao Chuking tiba-tiba menyerang. Studio Nona Pan Ni, kemungkinan besar karena Anda. Hubungan Anda dengan dia begitu baik. Sekarang Anda pergi ke tempat Pan Ni. Tidak tahu apakah Nona Xiao tahu ini, apakah dia akan... Kamu terlalu banyak bicara. Aku tidak mau dengar. Susu, dengarkan aku dong. Ini semua salahmu, kamu tidak periksa kontrak dengan baik baru tanda tangan. Sekarang jadilah begini, jika kalah di pengadilan, hutang yang kita punya ini. Kamu tidak akan bisa lunas bahkan sampai 8 generasi. Susu, percaya padaku, percaya padaku. Aku pasti bisa selesaikan masalah ini dengan lancar, oke? Jangan marah lagi, jangan marah lagi. Aku tidak mau dengar. Ayo pergi, kita akan sebentar. Qi Chen. Presiden Fu,
Pantau terus Liang Han King dan wanita ini. Aku ingin tahu mau kemana mereka nanti. Siap. Keadaannya memang seperti ini. Kami juga benar-benar tidak punya cara lain. Aku tahu perusahaan Anda punya penasihat hukum terbaik. Bisakah Anda tolong bantu kami? Masalah ini diacak-acak oleh suamimu, sekarang kamu yang minta tolong untuk membereskannya. Kenapa dia tidak mau keluar sini? Dia ada keperluan lain tadi, sudah pergi duluan. Untuk urusan detailnya, aku juga bisa berkoordinasi langsung. Kamu cukup berusaha untuk dia ya? Suamiku juga melakukan itu untuk kebaikan aku dan perusahaan kita. Jadi dia cuma salah langkah sekali waktu. Ditipu oleh Nona Xiao. Aku bisa bantu kamu. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Demi kebaikan perusahaan, aku mau melakukan apapun. Jalan-jalan bareng denganku. Jalan-jalan bareng? Bisa Presiden Fu memberitahu saya alasannya? Untuk membuat kamu yakin, apakah semua usaha kamu ini sepadan atau tidak. Presiden Fu, Liang Han King dan yang lainnya baru saja sampai di kafe monolog. Bagaimana dengan pertimbanganmu? Baiklah, kencannya kencan. Ayo, pergi kencan. Sekarang juga. Tuan, tempat yang Anda pesan ada di sini. Presiden Liang, sungguh kebetulan sekali. Saya menjadi ketua untuk bicara tentang hal. Apakah saya tidak mengganggu kencan kalian berdua kan? Sayang, Liang Han King, kamu diam-diam menikah dengan Pani di belakangku? Ya, betul. Kami menikah diam-diam, benar-benar menikah diam-diam. Susu, aku akan jelaskan nanti padamu. Liang Han King, kenapa kamu tidak ceritakan tentang urusan kita pada Susu? Kita bisa sembunyikan dari siapapun tapi tidak seharusnya sembunyi dari Susu. Orang bernama Liang. Aku nunggu kamu jelaskan semuanya dengan baik padaku, sampai di sini saja hari ini. Aku pergi dulu. Nona Su, Ada apa? kalau mau dengar penjelasan, kenapa harus nunggu? Sekarang juga bisa kan? Presiden Fu, kau tidak merasa terlalu banyak urusanmu campur urusan orang lain? Urusan lain aku malas pedulikan, tapi urusanmu aku memang mau campur. Menyakiti dua wanita sekaligus, bukanlah hal yang seharusnya dilakukan oleh pria. Pilih sekarang juga. Mau pilih istri atau kekasih? Urusan perusahaan masih butuh Pani, minta bantuan Presiden Fu loh. Susu, malam ini mau diapa-apain juga terserah kamu. Aku pilih istri. Susu, dengarkan aku jelaskan. Bukan seperti itu. Presiden Fu, ini urusan keluarga saya, Anda sudah kelewatan batas. Saya cuma tidak mau kamu terus-terusan ditipu saja. Terima kasih Presiden Fu yang sudah pedulikan saya. Tapi apapun yang dilakukan Han King, aku tidak akan bercerai dengannya. Kenapa? Karena aku mencintainya. Baru juga kamu lihat, dia juga tidak akan meninggalkanku. Hubungan kami suami istri tidak selemah itu. Benarkah? Tentu saja, lagi pula hari ini aku sudah kencan dengan Anda. Saya harap Anda menepati janji. Siapa bilang aku cuma mau kencan sekali? Kamu. Temanin aku kencan sekali lagi, anggap aja ganti rugi. Ayo. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Itu dia. Hari ini Papa senang banget. Sini. Biar Papa doakan anak perempuan kesayangan, Sheng Mian. Bisa masuk universitas impian. Makasih, Papa. Sekalian kita doakan Wei Yuan, selamat ulang tahun. Iya benar, Wei Yuan ulang tahun hari ini. Ayo, kita potong kuenya bareng. Sini. Apa karena aku bukan anak kandung? Aku pasti nggak bisa ngalahin kakak. Hati-hati. Gak apa-apa. Hati-hati, ya. Gak nyangka takdir bikin kita ketemu lagi. Pak Fu, bagian bisnis telepon bilang.
Minta Bapak buru-buru balik ke kantor pusat Fu Group untuk rapat. Pak Fu, kantor pusat Fu Group. Apa dia Fu Yancheng? Sheng Mian, kok mereka bisa barengan? Orang yang selama ini aku idam-idamkan. Ternyata suaminya Sheng Mian, kakak iparku. Gak mungkin, Fu Yancheng kan benci banget sama Sheng Mian. Mana mungkin deket kayak gitu? Pasti ada yang gak beres di sini. Pak Fu, Bapak sudah kembali. Kapan pesta dansa Fu Group dimulai? Masih 3 bulan lagi. Majuin ke minggu depan. Pak Fu, waktunya nggak terlalu mepet? Ada masalah? Kalau posisi asisten khususmu ini nggak mau diisi lagi, aku nggak keberatan ganti orang. Nggak ada masalah. Malam ini kamu antar 1 set gaun ke Nona Pani. Terus, semua pihak yang pernah kerja sama-sama studio Nona Pani lalu putus kontrak. Ajak semua datang. Baik. Nona Pani, sesuai perintah Pak Fu. Saya cuma bisa antar sampai sini. Silakan nikmati pesta dansa yang khusus disiapkan untuk Anda. Khusus untuk aku? Aku mau lihat nih, ada apa sebenarnya dengan kedua orang ini? Gaun ini sangat cocok untukmu. Terima kasih. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada kalian semua desainer muda berbakat ini. Nona Pani, dia sangat berbakat. Desain interior di Eugene Yuan adalah hasil karyanya. Jadi itu karyanya ya? Kami baru saja punya proyek yang butuh desainer akhir-akhir ini. Entahlah apakah Nona Pani tertarik? Tentu saja, saya ingin mendengar detailnya. Baik, nanti saya akan datang berkunjung. Oke, Bukankah ini desainer yang baru saja saya putus kontrak dari studio? Kenapa dia begitu akrab dengan Fu Yancheng? Direktur Yo, saya ingat Anda baru saja memutuskan kontrak dengan seorang desainer kan? Mengapa tidak bicara soal kerjasama dengan Nona Pani kita? Direktur Fu, Anda salah ingat soal urusan penandatanganan kontrak itu. Mungkin internal perusahaan kami yang salah tangani. Desainer dari perusahaan sebelumnya sangat hebat. Sama hebatnya dengan Nona Pani. Kami akan tetap terus bekerja sama dengannya. Nona Pani, sepertinya kamu harus menunggu lain kali untuk bekerja sama dengan Direktur Yo. terima kasih Direktur Yo. Sampai jumpa lagi lain waktu. Sampai jumpa, sampai jumpa. Terima kasih Direktur Fu, sudah berusaha sebaik mungkin untuk studio kami. Aku tidak melakukan ini untuk mereka. Aku hanya melakukannya untukmu. Kenapa mereka bisa datang ke sini? Aku tidak boleh membiarkan Ibu Fu Yancheng melihatku. Bapak dan Ibu sekalian, Pesta Amal Grup Fu resmi dimulai.
Wanita yang sedang menari dengan Yan Cheng itu siapa? Pesta yang biasa saja. Malah diadakan 3 bulan lebih awal cuma karena seorang wanita. Aku mau lihat sendiri. Siapa yang berhasil merebut hati Fu Yan Cheng? Dari belakang saja sudah tahu, itu si Jalang Pani lagi. Bibi, ayo kita lihat saja langsung ke sana kan. Wanita yang menari dengan Direktur Fu itu, kemana dia pergi? Mereka pergi ke toilet ke arah sana. Maaf, salah orang. Direktur Fu. Sekarang boleh saya pergi kan? Kamu memang sangat tidak ingin bertemu dengan ibuku ya? Jika kamu mau, aku bisa membawamu bertemu dia dengan terhormat. Sekarang bukan waktunya. Baik. Semua sudah diatur sesuai permintaanmu. Pani akan minum minuman keras itu. Sudah saya pesankan khusus. Saat tidur, mainkan yang lebih heboh. Supaya situasinya lebih seru nanti. Saya tidak bisa muncul langsung. Anda yang harus bawa orang untuk tangkap basah mereka. Ingat, pastikan Nyonya Bai melihat. Tenang saja. Pani, barusan kamu lolos dengan keberuntungan. Kali ini, akan kutunjukkan wajahmu di depan Nyonya Bai. Aku baru lihat pacarku, dan si Jalang itu masuk ke kamar ini. Sudah 5 tahun aku dengannya. Dia tega selingkuh di belakangku. Semuanya harus jadi saksiku. Baik. Dasar rubah, berani-beraninya merayu pacarku. Keluar. Cuking, kok kamu? Jangan rekam. Keluar semua. Pergi. Semua pergi. Siapa ini? Ribut-ribut di pesta yang diadakan anakku. Cuking. Tante. Kalian semua keluar. Tante, dengar penjelasanku. Cuking, bagaimana bisa kamu lakukan ini? Aku sangat kecewa. Kalau nenek tua itu mengira aku wanita murahan, aku dan Fu Yan Cheng tidak akan punya kesempatan lagi. Tante, Anda salah sangka. Lihat ini apa? Ini setelan jas yang khusus kupesan untuk Yan Cheng. Kenapa ada di sini? Mung, benar. Sebenarnya yang tadi di sini bersamaku, tak kuasa menahan gejolak hati, adalah Yan Cheng. Lalu kenapa tadi tidak bilang? Yan Cheng ada urusan, sudah pergi duluan. Tadi aku menjaga muka keluarga Fu, jadi tidak mau terang-terangan di depan umum. Anak baik, Tante salah paham padamu. Yan Cheng kami belum pernah bersikap seperti ini pada gadis lain. Mulai hari ini, kamulah calon menantu yang diakui keluarga Fu. Ibu pasti akan membantumu mengusir Sheng Mian itu. Terima kasih, Ibu. Bisakah Ibu keluar sebentar? Aku mau mandi dan merapikan diri sedikit. Yan Cheng ini benar-benar tidak tahu aturan. Anak baik, istirahatlah lagi sebentar.
Si nenek tua itu berubah muka cepat sekali. Chu Qing, bagaimana kabarmu? Apakah Ibu Fu menyulitkanmu? Maaf ya, aku tidak tahu kenapa pelayan itu mengira kamu adalah Pan Ni. Sudahlah, jangan bicara omong kosong. Dengar, aku tidak peduli caramu apa. Temukan pelayan itu. Beri dia uang tutup mulut, suruh dia pergi dari hotel ini. Jangan pernah kembali selamanya. Orang yang berhubungan denganku malam ini haruslah Fuyan Chen. Oke. Kali ini pasti aku selesaikan dengan baik. Sesuatu yang buruk bisa berubah menjadi berkah. Biarkan si nenek tua itu salah mengira. Kalau aku yang berhubungan dengan Fuyan Chen juga tidak buruk. Dengan begitu dia akan benar-benar berada di pihakku. Yan Cheng, Halo, kamu salah orang. Aku bukan Yan Cheng. jangan coba-coba menghindariku. Kamu jelas-jelas memakai baju ini hari ini. Setelan yang kotor ini baru saja diberikan Tuan Fu padaku. Wanita ini mengira aku adalah dia. Saat wanita itu mabuk, bawa dia ke kamar itu. Ingat, buat suasana yang seru. Kamu Pan Ni. Pan Ni. Aku Pan Ni. Asal kamu bersamaku. Kamu mengira aku Pan Ni juga tidak apa-apa. Nona Pan Ni, aku antar kamu ke kamar ya. Kenapa kamu minum banyak sekali? Aku tidak minum banyak. Aku cuma minum sedikit saja. Aku antar kamu pulang. Aku tidak mau pulang, aku masih mau minum. Mereka bilang, berapa banyak aku minum. Mereka akan beri bisnis sebanyak itu pada Heng Sing. Dengar, aku antar kamu pulang. Sayang. Jangan pergi. Apa yang kamu panggil aku tadi? Suamiku. Apakah kamu tahu siapa aku? Pani, aku tanya sekali lagi. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu adalah orang yang tidak akan pernah salah ku kenali. Suamiku. Fuyan Cheng. Kalau begitu, apakah kamu menyukai Fuyan Cheng? Suka. Tapi sepertinya tidak seharusnya suka. Selama kamu mau. Tidak ada yang tidak seharusnya.
Kamu adalah orang yang tidak akan pernah salah ku kenali. Suamiku, Fuyan Cheng. Kalau begitu, apakah kamu menyukai Fuyan Cheng? Suka. Kamu akhirnya mengakui bahwa aku ada di hatimu. Yan Cheng, ada urusan mendadak di rumah. Kamu pulang dulu sekarang. Nyonya, kami sudah menyuruh orang memeriksa. Pengawasan koridor hotel sudah dimatikan seseorang sebelumnya, jadi tidak bisa diperiksa. Apakah yang dikatakan Nona Xiao itu benar? Nyonya, Nona Xiao sangat mencintai tuan muda. Seharusnya tidak mungkin berbohong. Justru karena dia sangat mencintai. Lagi pula, posisi menantu keluarga Fu kami adalah posisi yang diinginkan semua orang. Aku tidak ingin setelah Sheng Mian pergi dari sisi Yan Cheng, muncul lagi orang yang menyusahkan. Baiklah untuk sekarang. Bu, kenapa kamu mencariku secepat ini? Ada apa? Yan Cheng semalam di hotel. Apakah ada orang yang mengambil keuntungan dari MU? Dia tidak mengambil keuntungan dariku, dia berbeda dengan wanita lain. Akulah yang mengejarnya duluan, aku juga sangat mencintainya. Jadi aku tidak berharap ibu campur tangan urusan kami berdua. Ternyata Xiao Chuking tidak berbohong. Memang benar Yan Cheng yang bersamanya di hotel semalam. Benar-benar tidak disangka. Posisinya di hati Yan Cheng ternyata setinggi ini. Akhirnya kamu punya orang yang kamu sukai sendiri. Tentu ibu tidak akan campur tangan perasaanmu. Kalau kamu sudah sangat menyukainya, dan sudah melakukan hubungan suami istri dengannya, cepatlah putuskan hubungan dengan Sheng Mian, wanita yang tidak pantas itu. Tenang, aku akan segera selesaikan. Ternyata Pani semalam bersama Fu Yan Cheng. Pani, cepat atau lambat kau akan kubayar. Kepalaku sakit sekali. Sudah tidur berapa lama ini? Semalam, Hizong, saya minum untukmu. Ji Xiao, senang bertemu denganmu. Wang Zong, kedepannya mohon bimbingannya. Heng Xing pasti tidak akan mengecewakanmu. Kenapa aku tidak ingat kejadian selanjutnya? Kenapa tidak tidur lebih lama? Masih ada yang tidak enak badan? Terima kasih atas perhatian Fuzong. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kenapa masih memanggil Fuzong? Semalam. Terima kasih Fuzong sudah membantuku keluar dari kesulitan. Dan juga, terima kasih Fuzong sudah memperkenalkan banyak klien padaku. Jadi kau mau membuang jembatan setelah menyeberang? Penampilanmu semalam tidak seperti ini. Katakan, kapan kau bercerai dengan suamimu? Bercerai? Kau tidak mau mengakui? Maaf Fuzong, aku benar-benar harus pergi. Proyek Yujing Yuan pasti akan kukerjakan dengan sungguh-sungguh. Pani. Semalam kau mabuk atau tidak sih? Ternyata Fu Yan Cheng tidak tahu kalau Pani adalah Sheng Mian.
naik mobilku, aku antar pulang. Tidak sah, Fuzong. Ada hal yang ingin kukatakan padamu. Fuzong, katanya ada hal lain? Jangan-jangan mau kencan lagi denganku? Kenapa? Takut? Lihat saja. Aku suruh Kichen mengambil kontrak dengan Xiao Zuqing, yang sudah kalian tanda tangani. Terima kasih Fuzong. Sudah merepotkan Fuzong. Tidak apa-apa, membantu istri seharusnya. Fuzong, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Ada. Lalu kenapa semalam kau memanggilku suami? Fuzong, semalam aku memang mabuk. Mungkin bicara ngawur, jangan dipikirkannya. Kichen hati-hati. Fuyan Chen. Dokter, tadi yang ikut aku tadi, Fuyan Chen mana? Lukanya cukup parah, masih di UGD. Maaf, kami sudah berusaha maksimal. Fuyan Chen. Bangun. Fuyan Chen. Kalau kamu bangun, aku janji apa aja. Benar apa aja?
Dokter bilang, kamu lagi masa pemulihan. Minum susu banyakin, bantu badan pulih. Bisa nggak minum ini? Dari umur 3 tahun aku udah nggak minum ini. Aku nggak suka rasanya. Kalau gitu, bisa nggak buat aku? Coba sekali aja. Lucu ya? Apa? Fanny. Aku tahu, mengakhiri sebuah perkawinan. Gak semudah itu. Tapi aku mau bilang, selama kita bersama, aku benar-benar gak minta apa-apa lagi. Tapi ada satu hal lagi, aku mau jelasin ke kamu. Apa? Aku dan Xiao Chuking cuma teman biasa aja. Nggak usah jelasin. Aku percaya kamu. Bos, habis urusin Nona Fanny. Bisa nggak urusin juga nasib aku? Mati ya? Nggak mati, cuma kakinya patah. Pak Fu, beberapa hari ini Bapak harus cari asisten khusus lagi. Buat urusin kehidupan Bapak. Selamat pagi, Pak Fu. Pagi. Janji ya, aku cuma kerja 2 minggu. Pas Kitchen balik, aku pergi. Oke. Terima kasih, desainer Fanny, bantu darurat. Apa yang harus aku kerjain? Beberapa hari lagi, Cheng Group ada peluncuran produk baru. Proyek ini tiap tahun Kitchen yang tangani. Pekerjaan utama kamu kali ini adalah Harap Pak Fu bisa bedain urusan pribadi sama kerjaan. gak bisa. Pak Fu, proposal proyek Chengnan, kirim ke Paningga? Gak usah kirim ke Fanny. Proposalnya aku udah lihat, langsung ganti tim aja. Jangan buang-buang waktuku. Kalau ganti tim juga gak bisa. Ya urusan ini jangan dilanjutin. Pak Fu, kamu malah yang ngerjain semua tugasku. Ini kamu asisten khusus atau aku asisten khusus sih? Kalau kamu mau, aku bisa jadi asisten khususmu seumur hidup. Tergantung kamu punya kemampuan atau enggak. Kemampuanku, kamu nggak tahu ya? Malam ini jangan pulang. Kenapa? Lembur. Biar aku buktiin kemampuan aku. Apa aku bikin kamu kebangun? Aku ada rapat di kantor klien hari ini, duluan ya. Kalau kamu masih capek, tidur lagi aja. Sekarang badanku pegal semua. Oke, lain kali aku lebih lembut. Aku balik habis rapat. Oke deh. Cepetan sana urus kerjaanmu. Kamu mau rapat apa enggak sih? Halo, Fanny. Krisis di studio, kita udah selesai. Kamu harus bantu aku ucapin terima kasih ke Pak Fu. Selama ini kamu juga nggak usah masuk kantor dulu. Fokus aja jadi asisten khusus Pak Fu. Bantu aku jagain Pak Fu baik-baik. Jagain sampai detail banget. Bagus dong, bagus. Kamu sibuk dulu ya, aku tutup teleponnya. Kamu sudah hamil 7 minggu. Kamu nggak ada rasa apa-apa?
Bilang ke suamimu, kurangi frekuensi hubungan intim. Jangan sembarangan. Sekarang kamu udah ada gejala keguguran ringan, ngerti? Ngerti, dokter. Fuyan Cheng. Kita punya bayi. Aku, Fuyan Cheng, gak akan mau perempuan dari keluarga Sheng. Dia benci banget sama keluarga Sheng. Apa dia bakal suka anak yang punya darah keluarga Sheng? Hasil pemeriksaan kali ini bagus, kamu nggak usah khawatir. Sheng Mian? Kenapa dia ada di sini? Poli kandungan. Silakan masuk. Halo, dokter. Kamu siapa? Aku adik dari wanita yang baru keluar tadi. Begini, kakakku punya depresi berat. Aku mau tanya, apa ada masalah sama kesehatannya? Sebagai keluarga, apa yang bisa kami lakukan buat dia? Depresi? Kalian harus perhatiin dia baik-baik. Dia hamil, jangan sampai dia ngerjain hal yang ngerugiin diri sendiri. Oke. Sheng Mian, kamu memang licik ya. Diam-diam hamilin anaknya Fuyan Chen. Kamu pikir, bisa aman jadi nyonya muda keluarga Fu? Biarkan adik yang baik ini kasih kado kehamilan buat kakak. Pak Fu, semua tahapan udah dikonfirmasi. Iya masih jahat, Oi. Kamu udah kerja keras banget kali ini. Yan Cheng. Anni, apa Yan Cheng kita ngerjain kamu? Bikin kamu jadi desainer, sekaligus asisten khusus. Kamu udah kerja keras banget. Nggak apa-apa, yang bisa ya kerjain aja. Konferensi pers bentar lagi mulai, ayo. Para tamu terhormat, selamat siang. Selamat datang di konferensi pers Grup Fu. Hari ini, saya sangat terhormat bisa perkenalkan produk baru Grup Fu. Di era yang penuh inovasi dan perubahan ini, Grup Fu selalu berkomitmen untuk hadirkan produk paling mutakhir dan berpengaruh. Grup Fu akan terus memimpin industri maju. Semoga bisa berkolaborasi dengan para tamu. Ciptakan hari esok yang lebih baik. Aku sebenarnya seperti di sini bersamamu. Dengan status yang berbeda. Apa omongan aku sejijik itu?
Pani. Aku sangat berharap bisa berdiri di sini bersamamu, dengan status yang berbeda. Sayang, udah waktunya kasih tahu ayah yang sebenarnya. Pani, jangan pakai cara-cara rendahanmu. Buat goda Yancheng lagi, konsekuensi jadi pelakor. Kamu pasti tahu. Mending kata-kata itu buat Nona Xiao aja. Soalnya Pak Fu udah nikah. Kamu malah ngotot mau jadi pelakor. Kamu? Xiao Chuqing. Siapa kamu? Gila ya? Aku Sheng Weiwan, putri kedua keluarga Sheng. Kakakku Sheng Mian, putri sulung keluarga Sheng. Kakak iparku Fu Yancheng. Nona Xiao muka tebal banget. Mau jadi pelakor? Bubarin hubungan kakakku sama kakak iparku. Mending kamu ke konferensi pers cari tahu siapa yang godain kakak iparmu. Kakakku sangat berbakat. Desainer muda Pani. Mereka bukan hanya pasangan suami istri yang sah, tapi juga sangat cocok bekerja sama. Apa yang kamu katakan? Pani adalah Sheng Mian. Dengar baik-baik, kakakku sudah mengandung anak kakak iparku. Jangan coba merebut dia dari kakakku. Apa yang kamu katakan tadi? Ku bilang, kakakku sudah mengandung anak Fian Cheng. Kamu tidak akan pernah bisa mengambil posisinya selamanya. Orang yang cerdas tidak pernah perlu bekerja sendiri untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kakak, aku ingin lihat sendiri. Apakah kamu bisa menyelamatkan anak Fian Cheng di kandunganmu atau tidak? Semua orang tahu bahwa Yan Cheng benci Sheng Mian. Dia seharusnya masih tidak tahu bahwa Pani adalah Sheng Mian. Keluarga Fu tidak boleh tahu sama sekali. Sheng Mian sedang mengandung keturunan keluarga Fu di perutnya. Chuqing, nak, apa kabar? Kenapa kamu datang menemuiku lagi hari ini? Kemarin kan kita baru minum teh bersama? Bu, hari ini saya datang karena mendengar beberapa hal yang merusak nama baik keluarga Fu. Tidak tahu apakah harus memberitahu Anda. Ada apa? Siapa orang yang tidak tahu diri itu? Berani menyebarkan fitnah tentang nama baik keluarga Fu di luar sana. Itu menantu perempuan Anda, Sheng Mian. Wanita dari keluarga Sheng yang tidak pantas itu. Apa yang dia lakukan? Dia hamil. Apa? Anda juga tahu betapa Yan Cheng benci Sheng Mian. Anak ini tidak mungkin keturunan keluarga Fu. Siapa ayahnya? Saya tidak tahu. Tapi saya dengar, kehidupan pribadi Sheng Mian sangat tidak teratur. Mungkin dia sendiri juga tidak tahu siapa ayah dari anak itu. Sungguh keterlaluan. Keluarga Fu sudah memberinya muka. Sudah membantu keluarga Sheng berkali-kali secara diam-diam. Dia berani berselingkuh di belakang. Tapi untuk berjaga-jaga, Anda sebaiknya periksa sendiri. Apakah dia benar-benar hamil atau tidak? Bantu saya periksa catatan medis Sheng Mian. Jangan terlalu khawatir, Bu. Mungkin itu cuma rumor yang saya dengar. Mungkin dia tidak mengkhianati keluarga Fu. Baik, aku sudah tahu. Sheng Mian benar-benar sudah memberi Yan Cheng topi hijau. Dan mengandung anak haram orang lain. Benar-benar wanita murahan. Anak ini sama sekali tidak boleh dipertahankan. Halo, Besok ada waktu luang? Ada beberapa detail perbaikan di Yujing Yuan. Mau minta kamu pergi ke lokasi untuk memastikan. kamu yang putuskan, yang kamu suka pasti aku suka. Aku yang putuskan. Kalau nyonya rumahnya tidak suka gimana? Dia sendiri yang pilih, mana mungkin tidak suka. Kalau begitu, selera aku dan Nona Sheng ternyata cukup cocok. Tiba-tiba sebut dia buat apa? Fuzong, kamu dan Nona Sheng toh juga suami istri. Apa ada kesalahpahaman di antara kalian? Kesalahpahaman? Dia tipu kakek untuk menikah denganku. Apalagi kesalahpahaman? Sebenarnya aku. Ada apa?
tidak ada apa-apa. Besok malam aku cari kamu. Ada hal mau kubicarakan. Oke. Aku sakit dirawat di rumah sakit, kamu sebagai menantu keluarga Fu. Harusnya datang ke rumah sakit jaga mertua, kan? Begitukah keluarga Sheng ajarin anak perempuannya? Baik, aku segera ke sana. Di sini, ya? Kenapa ada orang dirawat di tempat terpencil begini? Ada orang tidak? Tolong. Ada orang tidak? Tolong. Ada orang tidak? Tolong. Bibi, kamu mau apa? Mau apa? Aku malah mau tanya kamu. Kenapa kamu selingkuh di belakang Yan Cheng kami? Menginjak-injak muka keluarga Fu kami. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Fu kami sudah banyak bantu keluarga Sheng kalian. Kamu berani berselingkuh, malah hamil anak haram orang lain. Kamu kira keluarga Fu kami sudah mati semua? Tidak, Bibi, dengar penjelasanku. Aku tidak. Mau cari alasan lagi? Aku kasih tahu. Tidak peduli bagaimana kamu merayu. Aku tidak. Anak haram di perutmu harus digugurkan. Ayo lakukan. Jangan. Ini adalah anakmu ya?